wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, penghormatan saya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Donggala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman melalui diseminasi budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Donggala. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya positif, saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu Guru, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Ngomong-ngomong soal budaya positif, pasti ada sesuatu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Yang baik. Siapa yang bisa jawab? Oh, Bu Jura. Apa Bu Jura budaya positif? Budaya yang baik. Ya, budaya positif adalah budaya yang baik. Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang ternilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif yang termasuk dalam budaya positif ini ada disiplin positif, keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, apa itu disiplin positif? Ini ada teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, di sini kita akan memainkan sebuah permainan. Saya minta kepada Ibu Zainab sama Bu Rika, mohon kesediaannya untuk maju ke depan sebentar. Nah, Bu Rika sama Bu Zainabun, ini ya, ini anggap aja, Bu Rika anggap aja ini sesuatu yang berharga bagi Bu Rika. Ini sesuatu yang sangat berharga yang harus Bu Rika jaga. Tugas Bu Zainabun sekarang, bagaimana caranya supaya Bu Zainabun bisa mengambil barang yang sangat berharga di tangan Bu Rika. Bu Rika genggam yang erat. Nah, bagaimana caranya? Boleh dengan cara menghardik, marah, ngatain, geliting, apa aja boleh. Pokoknya Bu Zainab harus bisa mengambil barang yang ada di tangan Bu Rika. Ayo, mulai. Pokoknya bagaimanapun caranya Bu Zainab harus bisa mengambil barang ini, dan Bu Rika harus mempertahankan sekuat tenaga supaya barang yang sangat berharga ini tidak bisa Bu Zainab ambil. Terserah mau menggunakan cara apa, itu terserah. Itu bagi ibu, tetapi bagi saya tidak. Nah, itu gimana sekarang Bu Zainab? Apa ibu sudah nyerah atau terus berusaha untuk mengambil barang yang sangat berharga ini? Tidak, buka aja untuk melihat. Katanya barang itu sangat berharga. Tidak, ini aja. Boleh nggak? Nggak, karena baru gagal, otomatis nggak boleh. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu Rika sama Bu Zainab boleh duduk kembali. Kita jangan lagi. Oh, nggak boleh mereka, karena ini berharga Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di permainan cobalah buka, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Bu Rika tadi tidak mau membuka kepalan tangan Bu Rika. Kenapa? Apa alasan Bu Rika tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena itu barang berharga bagi saya. Ya, karena menurut Bu Rika itu barang yang sangat berharga. Jadi Bu Rika tidak mau membuka barang yang sangat berharga itu, tidak mau memberikan kepada Bu Zainab. Apakah Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Karena sesuatu itu yang sangat berharga, tidak bisa dilihat oleh orang lain.
dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa? Diri kita sendiri. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Yang memegang kendali dan kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ini sama halnya dengan kita Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu, kesimpulannya tadi kita tidak bisa memaksa si anak itu melakukan apa yang kita minta sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Karena apa? Karena yang memegang kontrol, yang memegang kendali seseorang itu diri dia sendiri, diri mereka sendiri. Jadi tugas kita hanyalah menanamkan sifat-sifat baik ke dalam pribadi anak tersebut. Nah, sekarang ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut kita sekarang. Padahal yang sebenarnya di teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita itu berbeda. Kita tidak bisa menganggap anak itu sama dengan kita, kebutuhan mereka itu sama dengan kita, tidak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu yang sebenarnya. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini contoh. Seorang anak melakukan kesalahan, bandel di sekolah kita bilang. Kenapa? Karena ada sesuatu, mungkin saja si anak tersebut cari perhatian dengan kita. Dia pengen diperhatikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal saat kegagalan itu butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah. Padahal yang sebenarnya model berpikir menang-menang. Bagaimana cara anak tersebut supaya dia pintar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan suasana yang positif tersebut? Yaitu cara yang pertama ini dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas ini keyakinan dari anak. Mereka sendiri yang akan membuat keyakinan kelas ini. Peraturannya mereka sendiri yang akan buat. Bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat kan si anak terpaksa mengikuti. Tapi kalau keyakinan ini adalah sesuatu yang mereka yakini. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosser. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bersifat eksternal. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Ini bersifat eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus kita miliki. Ini adalah pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang Bapak Ibu punya? Nah, apakah Bapak dan Ibu, contohnya gini, kita ke sekolah tepat waktu. Itu kenapa? Apakah karena ketiga motivasi tadi? Apakah kita takut sama karena peraturan kepala sekolah?
Nah, apakah memang ada dalam diri kita, memang rasa tanggung jawab dalam diri kita, kita malu ke sekolah datang terlambat, kayak itu contohnya. Ini menurut Bapak Ibu sendiri ya. Nah, apakah kita datang tepat waktu tersebut hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun pujian dari orang lain? Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nanti kalau nggak sekolah, nanti Bapak kasih hukuman atau apalah gitu. Gajinya nggak cair atau apalah segala macam. Apakah memang untuk menjadi orang yang diri kita inginkan? Gitu ya. Nah, di sini ada identitas gagal sama identitas sukses. Hukuman ini sudah jelas masuk ke dalam identitas gagal. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di sini kita bisa mengancam murid atau apalah. Nah, ini sudah jelas-jelas di sini identitas gagal. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Kemudian peraturannya adalah pokoknya kamu harus memaksa. Nah, di sini kita di hukuman ini kita memaksa si murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ada identitas sukses. Disiplin itu masuk ke dalam identitas sukses, itu yang sebenarnya. Tapi kalau menurut kita, disiplin itu hukuman. Kalau menurut kita di sini, disiplin berarti anak itu harus mematuhi segala peraturan. Kalau anak itu tidak mematuhi peraturan, kita harus menghukum mereka. Tidak, sebenarnya itu termasuk ke dalam identitas gagal. Karena kita tidak bisa mengontrol diri seseorang, memaksa kehendak kita sama seseorang itu. Tapi apa? Ini ada konsekuensinya. Ini termasuk ke dalam identitas sukses. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini kalimat lembutnya bagi si anak. Jika si anak melanggar, hari ini dia ada seorang anak hari ini datang terlambat. Kemudian kita panggil untuk menyelesaikan masalah. Nah, apa peraturannya? Bagaimana kalau datang terlambat? Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Dimampukah kamu melakukannya? Ini masuk ke dalam keyakinan kelas. Apakah si anak itu mampu melakukan sesuatu yang diyakininya, yang sudah dicantumkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian ada restitusi. Nah, ini maksudnya ke sini, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian si murid ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid ataupun anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, berdasarkan bagan di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak tersakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan begini, si anak bisa menyimpan dendam terhadap kita. Karena tiba-tiba anak itu dipermalukan, itu perasaannya tersakiti. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, kalau kamu datang terlambat lagi besok, maka besok kamu harus tinggal di dalam kelas 15 menit waktu jam istirahat. Jadi si anak sudah mempersiapkan diri, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ada permainan nih. Menurut Bapak Ibu, tadi kita kan udah bahas nih, mana hukuman, mana konsekuensi. Sekarang ada permainan. Menurut Bapak Ibu nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena si anak tersebut terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Yanti hukuman. Bu Jura apa? Hukuman. Hukuman juga. Bagaimana dengan Bu Hasanah?
Apa pendapat Ibu? Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu Rika? Hukuman. Oke, sekarang kita lihat. Jawabannya adalah konsekuensi. Kok bisa sih? Kenapa konsekuensi? Karena iya, betul. Karena dia sifatnya bukan kekerasan. Yang pertama. Tapi kan capek nulisnya 100 kali. Capek, tapi ini termasuk konsekuensi karena si anak tersebut sudah mempersiapkan. Ya kan? Ya, karena dia melanggar keyakinan kelas. Jadi konsekuensinya ya itu. Oke Bapak Ibu, sekarang ada lagi nih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Hukuman. Bu Rika? Bagaimana Bu Zainab? Bu Zainab masih pikir dia? Hukuman. Ya. Jawabannya adalah hukuman. Benar. Benar sekali Bapak Ibu, hukuman. Nah, ini satu lagi ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk kemana? Hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Berarti Bapak dan Ibu guru di sini sudah memahami manakah hukuman dan yang mana konsekuensi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita berpikir bahwa penghargaan itu sangat bagus. Sangat bagus kita berikan supaya memotivasi siswa untuk lebih giat belajar, itu istilahnya. Padahal yang sebenarnya penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu dapat menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa demikian? Yang pertama, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, ini pengaruh dan ketergantungan ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri mereka. Berarti intinya gini, mereka melakukan sesuatu itu karena mengharap imbalan, bukan karena keikhlasan untuk diri mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita fokus saja kepada penghargaan, hadiah, ataupun pujian. Gitu ya. Kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan tersebut keikhlasan. Berarti tidak ada keikhlasan lagi. Karena kita melakukan sesuatu itu karena imbalan, gitu ya. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika ingin melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Nah, jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa dan berkecil hati. Maka di situ disebut dengan penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menerus memberikan penghargaan. Berarti sifatnya ini ketergantungan ya. Nah, penghargaan itu bersifat ketergantungan. Kalau tidak ada penghargaan, efeknya nanti gini, kalau tidak ada penghargaan, anak tersebut tidak mau melakukannya lagi. Nah, gitu. Kemudian penghargaan ini merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan ataupun pujian di depan orang yang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai anak tersebut, anak yang kita beri penghargaan tadi. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan membuat kecemasan.
Nah, ini Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu kalau di sekolah. Karena kalau di sekolah kan yang kita lihat perangkingan, contohnya perangkingan di sekolah. Bagaimana dengan anak yang sudah giat, saya sudah giat belajar, saya sudah ke sekolah, tapi tetap tidak mampu. Karena EQ anak ini berbeda Bapak Ibu. Bisa saja kan dia tidak pandai dalam pembelajaran, tapi pandai main bola. Ada keterampilannya sendiri nanti. Gitu. Penghargaan ini memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sementara perilaku seseorang itu hanya kita sendiri yang dapat mengendalikan perilaku. Hanya si anak tersebut yang bisa mengendalikan perilakunya. Gitu. Kemudian jika kita mengharapkan suatu penghargaan, namun kita tidak akan mendapatkannya, maka kita akan merasa dihukum, merasa kecewa. Si anak tersebut, contohnya gini, anak tersebut sudah belajar, waktu ujian nih, sudah belajar, tidak tidur malam dia belajar, siang malam belajar, melakukan yang terbaik, selalu sekolah, tapi pas pembagian rapor tidak dapat rankingan, tidak dapat ranking, ataupun tidak dapat piala dia. Bagaimana perasaannya? Sedih, kecewa, merasa dihukum. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Nah, selanjutnya yang kami pelajari di modul calon guru penggerak, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan juga kekuasaan. Nah, contoh, seorang anak melakukan kesalahan di sekolah, melanggar peraturan sekolah misalnya, ataupun dia tidur, tidak mau mendengarkan guru dan tidak mencatat. Kita langsung vonis dia, kamu bersalah, kamu harus dihukum, ya kan? Kamu harus keliling lapangan atau hormat bendera apa segala macam, tanpa kita tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari mereka. Apakah mereka tidak senang atau mereka ingin kebebasan? Apakah cinta dan kasih sayang orang tuanya kurang? Untuk membangun budaya positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang baik, seimbang dan bahagia, maka salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Kita cari tahu dulu kenapa dia bertindak demikian. Kita ajak dia untuk berbicara, ajak komunikasi. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ada posisi kontrol penghukum, kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ada posisi kontrol teman, dan ada posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bisa kita gunakan adalah posisi kontrol manajer. Identitas suksesnya posisi kontrol pemantau dan manajer. Untuk lebih jelasnya, mari Bapak Ibu kita simak dalam 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Hera ada Saya- WA Apa? masuk. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
kalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Next aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa guna segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini gunanya untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan posisi manajer yang tadi sudah kita nonton di video sebelumnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu gunanya apa? Ini untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini segitiga restitusi ini adalah salah satu cara di mana kita menempatkan diri sebagai posisi control manager dalam menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Sesuai dengan video yang tadi. Melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, validasi tindakan yang salah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dinamakan dengan
segitiga restitusi, di mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kita harus memposisikan diri kita sebagai di posisi manajer, di posisi control manager, jangan di posisi penghukum, Bapak Ibu. Sekian demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat, semoga apa yang saya terapkan hari ini, apa yang saya paparkan hari ini dapat menjadi bahan untuk kita semua, untuk introspeksi diri dan untuk ke depan. Ya Bapak Ibu, semoga kita semua dapat memajukan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah SPD, guru dari SMP Negeri 1 Darul Falah, sebagai rekan kerja dari Ibu Zuhera, di mana Ibu Zuhera SPD adalah sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Timur. Di sini saya sebagai rekan kerja sangat bersyukur, berterima kasih, di mana dengan adanya beliau telah banyak membawa hal-hal positif bagi kemajuan sekolah kami. Beliau telah banyak membagi ilmu yang beliau dapatkan dari Diklat Calon Guru Penggerak, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dan kami semua sangat tertarik untuk menjalankan program yang positif tersebut demi untuk sebuah perubahan. Semoga ke depan Ibu Zuhera tetap semangat menimba ilmu, mencari ilmu-ilmu positif yang akan bisa beliau bagikan untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.